Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara ibadah yang agung di dalam syariat kita adalah menyambung hubungan silaturrahim. Maka betapa banyak momen-momen yang ada dalam Islam yang mana di dalam momen tersebut ada kesempatan untuk bersilaturrahim. Seperti halnya saat kaum muslimin merayakan hari raya. Begitu pula tatkala dalam keluarga mengadakan kegiatan-kegiatan keluarga seperti walimah dan juga agenda yang lainnya. Maka kesempatan untuk bersilaturahim sangat terbuka lebar. Bahkan dikatakan bahwa silaturahim ini tidak terbatas pada momen-momen tertentu saja. Seorang dianjurkan untuk bersilaturahim kapan saja. Dan ini merupakan salah satu amalan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berpotensi bisa membuahkan pahala yang besar. Bukankah banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang agungnya silaturahim? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahim. Nabi SAW juga pernah didatangi oleh seorang Arab Badui, lalu ia menanyakan tentang ibadah yang paling utama. Nabi menyebutkan beberapa ibadah. Di antaranya Nabi menyebutkan ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah, jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau mengeluarkan zakat. Lalu Nabi mengatakan wa tasilur rahim, dan engkau menyambung silaturrahim. Namun karena ini ibadah yang sangat agung, maka ia pun berkonsekuensi. Orang yang meninggalkan dan memutus hubungan silaturahim dengan sengaja, maka ia telah terjatuh kepada dosa besar. Banyak hadis-hadis yang isinya adalah ancaman bagi orang-orang yang sengaja memutus hubungan silaturahim dengan kerabatnya, dengan saudaranya, dengan ayahnya, ibunya, dengan anaknya, dengan kakak dan adiknya, paman serta bibinya, serta keluarga kerabat lainnya. Maka sungguh ancamannya sangat luar biasa dahsyat yang bisa menimpa seorang yang sengaja memutus hubungan silaturahim. Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Adabul Mufrad menyebutkan salah satu dari riwayat tentang ancaman orang yang memutus hubungan silaturahim. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari seorang bernama Sulaiman Abu Ayyub. Beliau adalah maula dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Ja'ana Abu Hurairah 'ashiyyatal khamisi lailatal jum'ati." Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendatangi kami di hari Kamis malam Jumat. Faqala, lalu beliau berkata, di dalam majlis tersebut Abu Hurairah berkata, kata Abu Hurairah, "Uharriju ala kulli qati'i rahimin lamma qama min indina." Silahkan pergi dari majlis ini orang-orang yang ia telah memutus silaturahim. Ketika Abu Hurairah mengucapkan kalimat tersebut, falam yakum ahadun, tidak ada seorang pun yang berdiri dari majlis tersebut. Abu Hurairah mengulangi kembali kalimat yang sama.
Uharriju ala kulli qati'i rahimin lamma qama min indina. Silahkan bangkit dan pergi dari majlis ini orang-orang yang memutus silaturahim. Hatta qalaha thalatha, sampai Abu Hurairah mengulangi kalimat ini 3 kali. Setelah itu ternyata bangkit seorang pemuda yang dikatakan fa'ata fatan ammatan lahu qad saramaha mundu sanatain. Ada seorang pemuda yang ia sudah memutuskan hubungan silaturahim dengan salah satu bibinya selama 2 tahun lamanya. Jadi sudah 2 tahun putus hubungan antara seorang laki-laki ini dengan bibi kandungnya. Ia yang telah memutus hubungan tersebut selama 2 tahun lamanya. Maka ia pun segera mendatangi rumah bibinya. Fadakhala 'alaiha. Ia pun masuk ke dalam rumahnya. Faqalat lahu. Maka bibinya yang melihat keponakan yang selama ini sudah memutus hubungan silaturahimnya 2 tahun lamanya, datang ke rumahnya dengan sedikit terkejut, bibinya berkata, "Ya bana akhi, ma jaa bik?" Wahai anak saudaraku, tumben engkau datang ke sini. Ada apa? Karena selama ini sudah 2 tahun putus hubungan silaturahimnya. Tumben hari ini kamu datang ke rumah. Ada apa? Qala, laki-laki tersebut berkata, "Sami'tu Abu Hurairah yaqul kadza wa kadza." Tadi di majlis Abu Hurairah, saya mendengarkan Abu Hurairah mengucapkan kalimat seperti ini dan seperti ini. Yakni kalimat yang tadi kita sebutkan. Silahkan pergi orang yang hari ini masih memutus hubungan silaturahim dengan kerabatnya. Kalimat ini yang membuat laki-laki tersebut datang ke rumah bibinya. Disampaikanlah hal ini kepada bibinya tersebut. Qalat, bibinya berkata kepada keponakan tersebut, "Irji' ilaihi fasalhu lima qala dzak." Sekarang engkau balik lagi ke Abu Hurairah, tanya, kenapa Abu Hurairah mengucapkan kalimat itu? Maka segera laki-laki ini kembali datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menanyakan, kenapa kemudian beliau mengucapkan kalimat itu? Faqala Abu Hurairah kemudian berkata dan menjawab, "Inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sesungguhnya yang menyebabkan aku mengucapkan kalimat tadi karena aku telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa sabda Rasulullah? "Inna a'mala bani Adama tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala 'ashiyyata kulli khamisin lailatal jum'ati." Sesungguhnya amalan-amalan anak Adam akan diperlihatkan dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Kamis malam Jumat. Tepat saat Abu Hurairah mengucapkan kalimat tadi. Hari Kamis malam Jumat. Amalan-amalan kita akan diangkat, ditampakkan dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan, "Fala yuqbalu 'amala qati'i rahimin." Ya, maka Allah fala yaqbalu 'amala qati'i rahimin. Maka Allah tidak akan menerima laporan amalan dari orang yang masih memutus hubungan silaturahim. Allah akan menangguhkan, belum menerima orang-orang yang ternyata dari amalannya masih terkandung dosa memutus hubungan silaturahim. Oleh karenanya, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, jika masih ada kesempatan, perbaiki hubungan kita dengan kerabat kita. Jalin silaturahim dengan mereka. Sebelum kesempatan itu tiada. Sebelum rasa penyesalan itu datang kepada kita, telah menyesal dahulu, menunda-nunda untuk kembali menyambung hubungan yang telah putus. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal wasilu bil mukafi." Orang yang dikatakan menyambung bukan menyambung sesuatu yang sudah tersambung, akan tetapi orang yang menyambung adalah orang yang menjalin hubungan kembali dengan saudara dan kerabatnya ketika hubungan tersebut sudah mulai retak dan putus.
Maka mari yang hari ini masih ada ya hubungan dengan saudaranya, dengan kerabatnya yang telah terputus, segera sambung kembali agar Allah menyambung rahmatnya kepada kita karena kita telah menyambung silaturahim dengan saudara dan juga kerabat-kerabat kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.